415 aktif PT, aktif PT, aktif PT. Tempat orang buat happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel 415 Activity. Kali ini kita bahas tentang laga timnas junior kita, adik-adik kita di timnas junior, timnas usia 17 yang tadi malam menghadapi Korea Selatan. Ada info dan fakta apa aja menjelang atau sesudah laga timnas Indonesia U17. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada timnas U17 atas kemenangannya 1-0 menghadapi timnas Korea Selatan. Selamat atas kemenangannya, terus berbenah, semoga bisa menggapai impian untuk lolos ke lolos ke Piala Dunia U17 yang akan datang. Disclaimer juga, teman-teman, saya bicara tentang timnas bukan karena saya paham dengan bola, bukan karena saya juga pingin jadi komentator atau punit, bukan. Saya bicara tentang timnas karena saya cinta kepada timnas Indonesia. Saya merasa menjadi satu bagian dari supporter timnas Indonesia, dan saya akan support timnas baik menang ataupun kalah. Pokoknya ya, kalau mungkin bicara saya terkesan sok tahu, saya mohon maaf ya, karena sebelumnya saya harus beritahu dulu, saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang ahli bola atau apa, enggak. Saya berbicara di sini karena saya supporter Indonesia dan saya bangga kalau Indonesia menang, dan saya ikut sedih kalau timnas kita juga kalah. Itu aja, teman-teman. Kita langsung simak videonya, video apa aja pada konten kali ini. Selamat menyaksikan, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Ayo kita mulai. Ini kita saksikan momen ini, teman-teman ya. Momen gol dari timnas Indonesia. Momen gol yang terjadi waktu Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0. Gol sendiri diciptakan oleh Evandra, berawal dari skema lemparan ke dalam langsung ke kotak penalti yang seperti biasa, yang biasanya waktu zaman Coach Sintayong itu jadi ciri khas dari timnas Indonesia, yaitu lemparan jauh, lemparan dalam jauh ke dalam hingga ke kotak penalti, dan akhirnya bola dibelokkan oleh Matthew Baker dan membuat pemain Korea membuat kesalahan sendiri dengan melakukan handsball, dan akhirnya diganjar dengan penalti. Dan alhamdulillahnya Evandra melakukan tugasnya dengan baik ya. Walaupun sempat ditepis sama kiper Korea Selatan, tapi pada akhirnya bola reboundnya bisa kembali didapat oleh Evandra dan langsung menjeploskan bola dengan dingin ke gawang Korea Selatan, dan akhirnya Indonesia unggul 1-0. Dan timnas sendiri bermain dengan sangat baik, terlebih di pertahanan. Kita bermain sangat baik di pertahanan. Jadi lini belakang kita yang dikomandai oleh Matthew Baker itu bermain dengan baik. Matthew Baker memang bisa dibilang jadi salah satu bintang juga di timnas U17 selain teman-teman yang lain. Ya, rata-rata seluruh tim di usia 17 timnas Indonesia itu bermain dengan baik, terlebih di pertahanan. Ya, kita memang tidak unggul possession ball, tidak unggul shot on target,
tidak unggul segalanya, tapi pada akhirnya hasil lah yang menentukan. Karena bola itu yang penting skor kan. Yang menentukan kalah dan menang bukan bermain cantik atau tidak, tapi siapa yang mencetak gol lebih dulu dan siapa yang lebih banyak cetak gol. Karena Korea tidak berhasil sampai menit akhir menyamakan kedudukan, mencetak gol ke gawang Indonesia berkat penampilan baik dari pemain timnas U17 di lini belakang. Selamat sekali lagi buat timnas U17 yang sudah bekerja keras. Berkat kemenangan laga atas laga kontra Korea Selatan pada malam tadi, akhirnya membawa timnas kita meraih 3 poin di laga berat pertamanya melawan ya kita tahulah Korea Selatan. Korea Selatan adalah ya walaupun dia kelompok usia umur itu kita kualitasnya mungkin tidak berbeda jauh untuk di kelompok usia umur, tapi tetap aja Korea adalah sebuah tim nasional, baik di usia berapapun mereka adalah tim yang kuat dan mapan. Tim yang udah dulu punya prestasi banyak di dunia sepak bola. Itu tetap hasil yang memang ya harus disyukuri, karena di laga awal kita udah ketemu dengan lawan berat Korea Selatan dan pada akhirnya kita bisa dapat poin maksimal dengan skor tipis 1-0. Ya pasti jadi keuntungan tersendiri bagi kita. Jadi dengan kemenangan 1-0 ini kita memimpin grup, dan kalau menurut peraturan yang ada, yang lolos grup bisa lolos langsung ke Piala Dunia U17. Kita hanya butuh 1 kemenangan, teman-teman. Kita hanya butuh 1 kemenangan lagi. Ya kalau bisa sapu bersih, apa salahnya kan di 3 laga ini. Jadi tugas timnas adalah bisa mengalahkan salah satu dari 2 tim, Yaman atau Afghanistan U17. Dengan 1 kemenangan itu kita bisa sudah mengunci tempat di Piala Dunia usia 17. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat timnas ya. Semoga timnas bisa lolos ke usia 17, karena berikut itu tadi juga ada terlihat tadi tabelnya. Jadi kita doakan yang terbaik buat timnas U17 teman-teman ya. Setelah laga kontra Korea Selatan kita berhasil menang, saya malah penasaran juga nih sama pundit yang sebelumnya jauh-jauh hari udah bilang kalau Coach Nova itu sintayongisme, kalau Coach Nova itu tidak cocok untuk timnas U17 dan ada orang yang lebih baik seharusnya menjadi pelatih usia 17. Jadi penasaran juga kita ya. Belum ada sih kita ngelihat info terbaru tentang ya orang yang selalu komentarnya memantik argumen di media sosial. Ya kita dengar sih, sama-sama kita dengar nanti apa komentarnya, karena orang-orang seperti itu ya tidak akan pernah menghargai prestasi orang lain. Kayaknya agak susah buat mereka mengakui apa yang prestasi yang sudah ditorehkan orang lain. Selain bacotan yang ada di dalam negeri sebelum laga ini juga saya juga pernah juga lihat scroll di media sosial, ada juga tuh celotehan dari tetangga yang bilang kalau timnas kita ini tidak lebih baik dari timnas mereka. Mereka bilang timnas kita beginilah bla 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 segala macam, banyak sih ininya. Dan pada akhirnya waktu membuktikan semuanya. Kita berhasil menang melawan Korea Selatan 1-0, sedangkan mereka hanya bermain imbang 1-1.
Dan ada juga kan kita ada 3 wakil ya, ada 3 wakil Asia Tenggara di Piala Asia kali ini, yaitu Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia berhasil menang 1-0. Negara tetangga yang suka usil dengan urusan sepak bola kita, si Nguyen, bermain 1-1 lawan Australia. Dan kemudian yang agak miris, negara tetangga kita itu Thailand. Thailand tumbang dengan skor telak 4-1 dari Uzbekistan. Ya, apapun itu kita berharap yang terbaik buat untuk kawasan Asia Tenggara. Semoga kita punya wakil, ya kalau bisa 3-3-nya lolos Piala Dunia, teman-teman ya. Kita doakan bersama-sama. Ya, kalau untuk medianya itu ya biarlah dia bacot sendiri, sama kayak yang sering bacot di dalam negeri. Ada juga komentar menarik dari Coach Fahri Husaini yang menyebut bahwasanya untuk lolos Piala Dunia usia 17 sekarang itu lebih gampang dari zaman kepelatihan beliau dulu. Mungkin kepelatihan beliau dulu kan semifinalis yang bisa lolos. Nah, kalau sekarang yang lolos Piala Dunia itu cukup lolos grup. Ya, ada benarnya juga sih. Tapi mungkin untuk jadi juara grup itu agak nggak gampang juga diraih kan. Apalagi kalau kita bertemu dengan tim-tim raksasa. Seperti kita tahu kalau dulu kan sulit buat kita menang dari Korea, dari tim-tim Timur Tengah, dan Afghanistan itu juga tim yang juga baik kan. Tapi apapun itu ya cukup diambil positifnya aja. Ya alhamdulillah kalau misalnya untuk lolos Piala Dunia U17 lebih gampang. Jadi kan kita untuk masuk Piala Dunia kan bukan hal yang sulit juga bagi kita pada akhirnya. Kita ambil positifnya aja teman-teman ya. Itu juga salah satu komentar menarik yang saya lihat di media sosial. Ya itulah teman-teman seputar info-info unik di media sosial yang berhasil saya rangkum pada tadi malam hingga hari ini pasca kemenangan timnas kita atas timnas Korea 1-0. Ya sekali lagi selamat buat timnas usia 17 tahun yang berhasil meraih poin maksimal pada laga perdana di Piala Asia, dan kami berdoa semoga kalian berprestasi lebih tinggi, bisa menggapai impian kalian untuk tampil di Piala Dunia berikutnya setelah ini. Tetap fokus, semangat, jangan jumawa, jangan cepat berpuas diri. Kami supporter timnas Indonesia, warga negara Indonesia, akan selalu doakan kalian yang terbaik. Itu aja sih. Selamat sekali lagi atas kemenangannya. Begitu juga teman-teman. Sekian dulu konten kita kali ini. Ya konten receh, obrolan biasa-biasa aja tentang kecintaan kita akan timnas Indonesia. Ketemu lagi di konten-konten di konten-konten berikutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini, yang udah berkenan menonton video ini sampai selesai tanpa skip. Dan buat yang baru-baru gabung udah berkenan juga subscribe, like, dan komen. Gitu aja teman-teman. Akhir dari video kita kali ini. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Dan atas kebaikan semua teman-teman, saya hanya bisa doakan semoga teman-teman selalu sehat, bahagia bersama keluarga, rezekinya lancar, berkah, berlimpah, dan sukses selalu apapun usaha dan pekerjaan kalian. Gitu aja teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon dimaklumi. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Oke, assalamualaikum, dadah. 415 aktif PT, aktif PT, aktif PT. 4 orang buat happy.
happy. 415 aktif piti.